Tapi anak muda sebisa mungkin melihat situasi dan kondisi hari ini perpolitikan kita itu dengan mata yang lebih terbuka. Artinya pandangan mata kita harus jauh ke depan bahwa politik hari ini di tengah ketidaksehatannya, bisa dikatakan ini masih ketidaksehatannya, itu pemuda harus tetap sehat. Ngonten, ngobrolin tema nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sehat pemirsa Nasional News dimanapun Anda berada pada kesempatan hari ini. Tentu saja saya berharap pemirsa semua dalam kondisi stabil dan sehat selalu. Akhir-akhir ini kita mengikuti perkembangan politik yang luar biasa, dinamika yang betul-betul penuh dengan berbagai pembahasan yang tidak saja panas, tetapi juga menyisakan residu yang menarik untuk diperbincangkan. Karena sampai hari ini kita belum bisa menemukan apa sesungguhnya yang ditawarkan oleh partai-partai politik dalam pertarungan sehat di masa yang akan datang, dan apa sebetulnya yang mereka bawa untuk Indonesia ke depan. Pada kesempatan kali ini saya telah bersama dengan narasumber kita yang telah hadir di forum ini. Saya menyapa saja beliau, Bung Refrah. Bung Refrah, apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik Bang Ain. Alhamdulillah luar biasa. Terima kasih Bung Refrah telah berkenan hadir di podcast singkat ini. Tentu saja meskipun singkat tapi semoga ada hal-hal yang bermanfaat yang bisa kita berikan dalam hal pemikiran bagi kemajuan bangsa dan negara. Bung Refrah, akhir-akhir ini kita melihat satu kondisi di mana perpolitikan nasional ini sangat luar biasa geliatnya, panas sekali, tetapi seperti juga banyak dikemukakan oleh para analis, tidak menemukan titik temu. Sebetulnya mau arah kemana sebetulnya arah perpolitikan bangsa ini, dan sepertinya lebih banyak gimmick dan hal-hal yang tidak terlalu substantif yang dibicarakan di publik. Bagaimana menurut Anda sebagai seorang aktivis muda yang bergeliat di bidang kepemudaan melihat realitas ini? Apa sesungguhnya yang Anda lihat dari gimmick-gimmick politik yang ada hari ini, Bung Refrah? Ya baik, memang cukup menarik ya kalau kita lihat kontestasi politik yang berlaku pada beberapa waktu terakhir ini kan, dengan perpolitikan tahun 2024 ini banyak sekali gimmick-gimmick yang dilakukan oleh ketua umum partai. Kalau kita katakan banyak ketua umum partai itu mulai Ya, ya. saling silaturahim dan sebagainya bangainya. Toko intinya Tetapi berarti langsung ya. ya, tetapi apakah itu nanti ya paling nanti akan cuma berdampak ke pencalonan, jadi mereka mungkin masih mencari-cari tentang siapa pasangan terbaik ya. Memang begitu berjalannya politik kita. Tidak bisa kita katakan menjadi satu hal yang bermanfaat juga atau menarik untuk dibahas di tengah publik, karena di tengah di masa akhir jabatan presiden saja itu ketum-ketum partai pun juga mencari celah untuk merapat ke presiden. Walaupun dengan gimmick-gimmick yang mereka bangun antara satu partai dan koalisi satu dengan koalisi lain gitu. Tapi saya pikir tidak terlalu menarik untuk kita bahas gimmick-gimmick gitu, Bang Ain. Betul. Saya melihat bahwa gimmick-gimmick semacam itu akhirnya menempatkan partai politik bukan pada porsinya. Artinya partai politik akhirnya seperti apa ya, hanya sekedar tidak, ya partai politik kan menjadi representasi rakyat, tetapi ternyata di tengah hiruk pikuk menghadapi Pilpres 2024 ini, partai politik sepertinya lupa dengan mandat itu. Bagaimana Anda melihat realitas ini? Apakah memang partai politik hanya menghabiskan waktu untuk sekedar hal hura-hura Pilpres untuk kemudian pencalonan, makan siang dan lain segala macam, ataukah memang seperti ini memang tipikal demokrasi
sistem demokrasi yang coba kemudian dipahami oleh partai politik, bukan sistem demokrasi Pancasila yang seharusnya mengarah kepada nilai-nilai maslahat kebangsaan. Ya, kalau kita lihat kan dengan bahasa pesta demokrasi ini, Ya, memang partai politik kita nih ingin menampilkan bahwa mereka ini memang sedang berpesta gitu. Seolah-olah berpesta. politik kita ini sedang ada jamuan di awal sebelum kontestasi, ada jamuan bersama yang Ada memang coba jamuan. Ya, ya, ya. ditampilkan di tengah publik bahwa Hmm. jamuan-jamuan itu kita bisa memilih mana kue yang enak ya. Hmm. Jadi sampai akhir acara pun belum selesai, Hmm. kita masih memilih makanan yang enak yang mana yang bisa kita yang bisa dikonsumsi oleh partai politik itu sendiri gitu. Ya, Tapi artinya berarti partai politik ini seperti yang saya tadi coba simpulkan secara subjektif, mereka tidak punya perhatian yang cukup untuk menyuarakan kepentingan rakyat gitu. Sekarang kan terlalu banyak problem yang kita hadapi hari ini, termasuk yang sekarang ya menonjol. saya pikir Iya, saya pikir Bang Ain mungkin kita katakan mungkin ada sedikit iya. perhatian, tetapi perhatian itu mungkin terbagi. Karena kita Oh, lihat kita bagi mungkin di kalangan ketua umum ya, di hmm. kalangan ketua umum kan mereka sedang asik berpesta gitu dengan jamuan yang disuguhkan oleh koalisi satu dan Iya, iya. koalisi lainnya gitu. Asik Tetapi berpesta, akhirnya lupa dengan ya tujuan, lupa dengan tujuan dari politik kita ya sendiri, itu tujuan tujuan dari mulia dari demokrasi kita politik itu. sendiri memang dari politik itu sendiri gitu. Karena seperti yang kita sama-sama pahami bahwa politik ini sangat berdampak dalam segala lini gitu. Untuk kita kepemudaan ini sangat berdampak gitu. Betul. Teman-teman pemuda saja itu. Hmm. Kalau di skala bawahnya saja, kalau kita tidak politik ini tidak baik, kemudian menghasilkan satu demokrasi yang kurang sehat, itu akan berdampak ke segala lini, bahkan Hmm. sampai ke pernikahan pemuda contohnya, ya, Bang. Menarik, menarik. Nah, Itu ini harga pasar saja itu ya, bisa terganggu ketika demokrasi kita itu terganggu gitu, sehingga ya, harga ya. pasar itu mengganggu biaya pernikahan pemuda Luar kita gitu. biasa, luar biasa. Ini Betul, betul. sampai sejauh itu gitu. Saya menarik. Anda tadi memancing masuk ke kemudian dampaknya kepada pemuda yang akhirnya bahkan ketika politik sikap politik atau gimmick politik itu terlalu kemudian liar, tidak lagi fokus kepada arah politik yang sesungguhnya, tadi ternyata berpengaruh kepada pemuda. Nah, bagaimana Anda sebagai entitas yang mewakili komunitas pemuda melihat bahwa apa yang harus dilakukan oleh pemuda dalam melihat itu, dan ternyata kan di Bung tadi sampaikan dampak demokrasi politik, ya dampak tontonan politik seperti itu ternyata berdampak kepada pemuda. Coba mungkin bisa dijelaskan lebih detail kepada pemirsa. Ya, saya pikir ketika melihat realitas yang ada sebagai seorang pemuda, tentu kita tidak perlu untuk masuk Hmm. terlalu dalam ataupun terpengaruh dengan pesta yang sedang dilaksanakan, karena pesta Hmm. pesta kita sebagai pemuda sebenarnya harus berbeda dengan pestanya orang tua, Ya, ya, ya. ya, ya, ya. Karena Apa? rata-rata ketua umum partai itu ya orang tua gitu. Ya. Nah, kita selenggarakan pesta kita mungkin dengan mendukung pesta itu, tetapi pesta yang paling utama bagi seorang pemuda dalam konteks demokrasi kita adalah menyebut demokrasi yang sehat, yaitu Hmm. terus meningkatkan kapabilitas kita sebagai seorang pemuda gitu, dengan terus belajar meningkatkan kualitas diri kita, Hmm. dan juga belajar dari kondisi sekarang ini, kondisi politik yang ada ini, Ya, betul. sebagai seorang pemuda gitu, untuk melihat ini lebih Hmm. jauh ke depan gitu, bahwa kita nanti ke depannya mungkin ketika kita jadi pemimpin-pemimpin di Republik ini, kita bisa membuat satu suasana yang berbeda. Nah, mungkin bisa kita Ya, ya. katakan pesta demokrasi, tapi jamuan kita akan jamuan yang berbeda gitu, tidak hanya gimmick. Itu memang jamuan Jamuan yang kontestasinya adalah adu gagasan dan adu pikiran gitu. Nah, gitu. Sehingga sangat luar biasa nanti demokrasi kita akan diwarnai gitu dari mulai seperti itu. Ketika kita luar berpikir biasa. seperti itu, Bang. Dahsyat. Saya melihat ini perspektif yang menarik, di mana kemudian ketika kelompok tua tadi dalam tanda petik berpesta demokrasi dan dengan jamuan-jamuan tadi, sampai kemudian lupa kalau waktunya belum setelah selesai masih terus berpesta, dan pemuda menawarkan satu perspektif tadi berpesta dalam bentuk lain, yaitu melahirkan karya, gagasan, dan ide-ide untuk kemajuan bangsa. Kalau kemudian itu diperas lebih kuat lagi, kira-kira apa yang menjadi instrumen terpenting yang mesti kemudian dikuatkan,
dalam hal ini dalam mendukung kiprah-kiprah pemuda dalam konteks negara demokrasi kita, di mana kemudian hari ini tampaknya memang siklus perpolitikan nasional memang dikuasai kelompok-kelompok tua, dan kelompok muda cenderung memang kemudian punya peran di situ, tapi terkesan hanya menjadi alat peraga atau tidak terlalu penting di situ. Bagaimana Anda melihat peran atau kiprah politik anak muda hari ini? Apakah memang harus berkecimpung dalam politik praktis secara langsung, ataukah memang ada gaya-gaya politik lain yang mesti kemudian dikuatkan dari aspek-aspek tertentu yang mungkin bisa dilakukan oleh pemuda? Ya, kalau kita melihat hal tersebut, Bang Ain, kan gaya politiknya pemuda itu kan banyak yang bisa dilakukan gitu. Ada politik yang non partai gitu, non partisan juga Ya, kita bisa non partai juga bisa memainkan kendali dengan politik kultural menjadi berarti ya. ya politik kultural Hmm. bisa dikatakan seperti itu. Nah, kemudian saya pikir ini juga harus ada kesadaran dari kaum tua sebenarnya, dari orang-orang tua kita di politik untuk bisa ada regenerasi gitu. Jadi kalau kita lihat di partai itu kan banyak ketum-ketum partai itu yang luar biasa, ya. Memang walaupun tidak tidak semua ketua umum partai kita itu dengan usia yang muda kan, realitasnya seperti itu. Artinya memang bangsa ini atau ketua bangsa ini harus menyadari betul bahwa regenerasi itu penting, sehingga anak muda harus memang ditampilkan untuk itu. Kemudian kita sebagai pemuda pun juga tidak boleh apatis, karena kita tahu banyak dari anak kita yang walaupun bisa dikatakan mereka sembunyi di belakang layar ya, Ya. walaupun dengan kapabilitas dan kemampuan, tetapi tidak ingin muncul ke permukaan gitu. Nah, makanya kemudian juga banyak yang dari teman-teman pemuda yang tidak juga ingin terjun ke dunia politik gitu. Tapi saya rasa ke depan ketika seorang pemuda itu tidak apatis terhadap dunia politik, demokrasi ini bisa diperbaiki ke depan, Bang Ain. Luar biasa, luar biasa. Artinya kalau saya tadi menangkap apa yang Anda tekankan tadi adalah pemuda tidak boleh apatis dan justru harus mengambil peran meskipun kemudian tidak secara langsung terjun ke politik praktis. Ini menarik, dan ini mungkin pertanyaan penutup dari saya kepada Bung Refra. Ketika kemudian tadi pemuda diminta atau harus kemudian menempatkan secara proporsional yang tidak apatis, di sisi lainnya juga mesti kemudian hadir menjadi penyeimbang dalam sistem ini. Nah, apa yang kira-kira yang mesti kemudian pemuda peran apa yang kemudian bisa paling memungkinkan untuk kemudian pemuda ambil? Apakah apa namanya semata gerakan-gerakan lapangan, ataukah gerakan-gerakan pencerahan melalui mimbar-mimbar akademik yang hari ini tampaknya itu juga tidak terlalu hidup, ya, yang mesti kemudian dikuatkan utamanya dalam membangun arus baru di akar rumput. Baik, jika memang yang tadi dikatakan oleh Bang Ain memang betul bahwa pemuda sekarang ini banyak yang tidak tercerahkan sebenarnya. Maka tugas kita sebagai pemuda memang, dan pada umumnya pemuda yang sadar bahwa kita harus sebisa mungkin mencerahkan gitu, generasi kita. Kita tahu sendiri bahwa generasi kita nanti di 2045 itu akan ada bonus demografi, tetapi di tahun 2045 yang bonus demografi itu adalah generasi-generasi kita yang bisa dikatakan banyak juga generasi-generasi sandwich ya. Jam beberapa kutipan ahli ada generasi sandwich, artinya generasi-generasi yang nanti akan sulit untuk ditekan dalam dunia pekerjaan sendiri, bahkan dalam berbagai hal itu akan sulit ditekan, nantinya tidak mungkin untuk ditekan gitu. Maka butuh pencerahan-pencerahan dan pendekatan secara anak muda yang itu dilakukan oleh kaum muda sendiri, bukan didekati oleh untuk, makanya perlu ada regenerasi di segala lini termasuk di pendidikan kita juga. Akademisi-akademisi muda kita juga harus ditampilkan atau diregenerasi untuk walaupun kita tahu sekarang banyak juga akademisi-akademisi muda kita yang sudah tampil ke dunia pendidikan itu sendiri gitu, Bang Yen. Saya pikir yang paling utama adalah pencerahan di dunia pendidikan dan juga kesadaran daripada semua lini atau semua tingkatan bagaimana anak-anak muda itu ditingkatkan kemampuannya. Dahsyat, luar biasa Bung Refra. Saya menangkap apa yang Anda sampaikan tentang betapa kemudian pemuda memiliki satu peran strategis dalam terlibat
terutama dalam kemudian membangun kesadaran politik keumatan, sehingga memang betul-betul masyarakat ini bisa memahami realitas politik, kemudian bertindak secara rasional, dan itu tadi Anda tekankan bagaimana kemudian itu bisa terbangun ketika kemudian kelompok muda ini bangkit menghadirkan satu pencerahan-pencerahan politik. Terakhir, mungkin ada closing statement terkait dengan dinamika politik hari ini dan bagaimana proporsionalitas atau sikap seorang pemuda dalam melihat realitas ini. Tadi Anda sudah tekankan jangan apatis dan juga tetap rasional dan ada keseimbangan barangkali. Ada mungkin barangkali closing statement dari Anda. Baik, saya pikir di tengah realitas politik kita yang cukup mengganggu juga mungkin karena pesta-pesta yang dilakukan itu juga tidak semua partai politik untuk bisa hadir juga merasakan pesta-pesta itu. Tapi anak muda sebisa mungkin melihat situasi dan kondisi hari ini perpolitikan kita itu dengan mata yang lebih terbuka. Artinya pandangan mata kita harus jauh ke depan bahwa politik hari ini di tengah ketidaksehatannya, bisa dikatakan ini masih ketidaksehatannya, itu pemuda harus tetap sehat akal pikirannya, ya, terus mencerahkan dirinya, mencerahkan orang-orang di sampingnya, di sekitarnya, pemuda-pemuda di sampingnya. Itu artinya seorang pemuda harus bisa mengorganisasi dirinya. Cara mengorganisasi dirinya adalah ikut organisasi, ya, terlibat dalam dunia organisasi atau komunitas-komunitas yang itu bisa saling mengingatkan, kemudian bisa saling menjaga. Menjaga apa? Menjaga dirinya, menjaga pikirannya juga untuk bisa tetap rasional di dalam kondisi yang bisa dikatakan morat-marit saat ini, Bang Ain. Jadi saya pikir itu mungkin pemuda bisa melakukan langkah-langkah itu untuk tidak apatis, tetap rasional, tetap mengorganisasi dirinya, mengorganisasi orang sekitarnya, mencerahkan dirinya, mencerahkan orang-orang sekitarnya. Kurang lebih gitu, Bang Ain. Dahsyat Bung Refrael Tanimbari, pemuda Maluku yang berkecimpung di gerakan pemuda. Luar biasa statement Anda penutup ini, dan tadi saya menggarisbawahi pemuda harus membuka mata lebih lebar, dan yang kedua pemuda harus sehat di tengah kondisi yang tidak sehat. Luar biasa, ini 2 poin yang saya tangkap dari Bung Refra tadi, dan tetap rasional, gunakan pikiran, jangan semata-mata perasaan. Itulah cara kita memandang politik hari ini agar tidak kemudian terbawa arus dan tetap punya jati diri dan identitas yang kuat. Baik pemirsa semua, pemirsa Nasional News dimanapun Anda berada, terima kasih telah menyimak podcast ringan ini bersama saya dan narasumber saya, Bung Refrael Tanimbari Putra Maluku. Terima kasih atas waktunya Bung Refra, dan pemirsa semua mohon maaf. Ya, pemirsa semua mohon maaf. Dan sekali lagi terima kasih atas waktu Anda semua. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.